Di MPU Aceh, apa yang telah dilakukan dalam rangka menuntun masyarakat supaya masyarakat mau serta dapat menilai pada calon pemimpin yang ideal, pemimpin yang teladan, pemimpin yang senantiasa memberikan kemaslahatan, pemimpin yang senantiasa menjaga kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepada rakyat dan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Pemirsa, kali ini kita berjumpa lagi dalam podcast Lentera Umat yang inspiratif dan mencerahkan. Dan kepada para pemirsa, jangan lupa untuk subscribe, like, and share, serta mengikuti terus podcast Lentera Umat, serta melakukan koreksi dan komen terhadap konten-konten yang telah kami lakukan. Bersama saya Abdul Rauf, pada podcast episode ke-6 ini kita akan membahas tentang pemimpin ideal menurut tuntunan syariat Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW adalah sosok panutan kita dalam segala hal, termasuk di bidang kepemimpinan. Banyak yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk kita pedomani. Tentunya seseorang yang akan menjadi pemimpin, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, sudah sepatutnya mencontoh suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, para pemirsa, untuk menggali lebih dalam terkait pemimpin ideal menurut tuntunan syariat Islam, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Abu Profesor Dr. Tengku Haji Warul Walidin aka MA. Beliau adalah salah seorang guru besar di UIN Araniri dan juga anggota MPU Aceh. Assalamualaikum Abu Prof Warul, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya walafiat dan selamat pada Lentera. Terima kasih Abu Prof Warul telah hadir di studio kami podcast Lentera Umat. Baik Abu Prof, saat ini sebagaimana kita lihat dengan mata kita, telah banyak beredarnya spanduk-spanduk maupun baliho-baliho para calon pemimpin kita, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, serta sudah banyak menghiasi media sosial yang ada baik yang ada di dalam dunia maya maupun yang ada di depan kita, Abu Prof. Nah, sebenarnya Abu Prof, bagaimana Islam mengatur tentang pemimpinan ini, Abu? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi dzil fadli wal ihsan. Rauf, pemirsa Lentera yang saya hormati, saya memberi apresiasi kepada Lentera yang telah mengambil judul yang sangat tepat dan yang sangat kontekstual serta aktual saat ini, yaitu mengenai kepemimpinan ideal. Dan kita tahu persis bahwa pemimpin yang paling ideal sepanjang sejarah, sepanjang hidup dunia, sepanjang masa adalah Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW digelar dengan Al-Amin, orang yang paling bisa, orang yang paling bisa mengemban sebuah amanah yang luar biasa. Oleh karena itu, kalau kita membaca kitab yang ditulis oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, dia mengatakan bahwa setiap pemimpin di pundaknya
terbebani atau diberikan tupoksi, kalau istilah kita sekarang, tugas pokok dan fungsi yang kita sebut dengan RIA satu dunia badi. Yang pertama adalah memelihara agama dan dunia. Riasah ad-din wa dunia. Ini berkaitan dengan bagaimana menjaga urusan-urusan amruddin wa dunia, urusan-urusan agama dan dunia. Begitu konsep dasar yang diberikan oleh Rasulullah SAW, dan juga ini kita ketahui bagaimana pengganti Rasulullah SAW juga Khulafaur Rasyidin memegang teguh konsep ini. Yang pertama adalah bagaimana memelihara agama dan dunia. Nah, tentu cukup banyak ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya alladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para ulil amri dari kalangan kalian. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa kepemimpinan ideal atau leader yang paling ideal adalah pertama-tama tentu kita cukup banyak membaca juga di dalam berbagai kitab dan khususnya di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah disebutkan. Pertama-tama bagaimana dia sendiri memelihara keimanan dan bagaimana menjaga, membawa urusan agama dan dunia ini ke arah yang lebih baik. Kemudian salah satu konsep yang sangat penting juga disebutkan al-adalah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil dan berlaku ihsan. Itulah salah satu ciri pemimpin yang ideal, di samping iman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat di dalam beragama, menjaga urusan agama dan urusan dunia. Kemudian yang paling penting adalah salah satu sifat idealismenya adalah al-adalah, keadilan. Keadilan ini sangat penting dan itu disebutkan dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, al-adalah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan al-ilmu al-muaddi ila al-ijtihadi fi nawazil wal ahkam. Artinya memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad dalam berbagai kasus dan hukum-hukum. Artinya kalau istilah sekarang mungkin kita sebut dengan kompetensi. Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang itu. Seseorang yang memiliki kompetensi di bidang leadership. Leadership berbeda dengan manajerial. Kalau leadership lebih kepada followership. Bagaimana mampu menggalang, mampu mempersatukan, mampu menyatukan. Kemudian kalau manajerial lebih kepada hal-hal yang sifatnya bagaimana memberikan pemikiran-pemikiran dan kebijakan-kebijakan. Oleh karena itu disebutkan di situ adalah bagaimana seseorang pemimpin itu disebut mempunyai ilmu, al-ilmu. Kemudian yang ketiga disebut dengan salamatul hawas. Itu disebutkan di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Salamatul hawas itu artinya bagaimana memiliki kesehatan dari panca inderanya, matanya, pendengarannya, kemudian juga lisannya juga sehat. Saya kira ini sehingga membuat dia mampu untuk mengelola berbagai keadaan, berbagai konteks yang ada di dalam kepemimpinannya. Kemudian yang keempat disebut salamatul a'dha. Artinya bahwa sehat juga dari anggota fisiknya, ya, dia mampu bergerak, mampu melakukan kegiatan-kegiatan keseharian di dalam kepemimpinannya, bagaimana membuat perencanaan, bagaimana mengawasi apa yang telah direncanakan, bagaimana menuntun agar pelaksanaan terjadi dengan baik. Kemudian yang kelima disebut dengan ar-ra'yu wal hikmah. Dia memiliki gagasan yang membuatnya mampu menuntun rakyat dan mengurusi berbagai urusan, termasuk bagaimana menjaga kepentingan-kepentingan dari sebuah institusi dan lembaga yang dipimpinnya. Kemudian kalau kita membaca dalam kanun Al-Ashi dahulu, ya, yang dulu juga pernah dipraktekkan, saya juga memiliki beberapa konsep yang diambil dari kanun Al-Ashi itu tentang pemimpin yang ideal. Itu dikatakan bisa dilihat pada simbol yang ada pada jari kita ini. Yang pertama, ini yang paling penting ini,
disebut al-amanatu. Ini menarik ini, kata amanatu itu seakar kata dengan al-iman juga. Alif mim nun terbentuk kata itu. Seorang yang amanah mesti imannya benar. Seorang yang beriman yang benar pasti amanah dia. Seorang punya i'tiqad yang kuat dan serta sahih i'tiqadnya itu, tentu dia akan amanah. Nah, seorang yang amanah juga itu seakar kata dengan al-amnu. Artinya bahwa seorang yang beriman dan amanah mesti dia menyebabkan keamanan bagi yang lain, keamanan bagi orang yang dipimpinnya. Dia selalu menjaga keamanan, ketentraman, kemaslahatan. Ini menarik sekali disebutkan di dalam Kanul Asy itu. Kemudian yang berikutnya disebut dengan asy-syaja'atu, berani. Ini juga disebutkan dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Berani itu disimbolkan dengan tunjuk kita. Itu menunjukkan, ini juga kita pakai dalam salat misalnya ketika syahadah itu ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi oleh karena itu asy-syaja'ah sebuah konsep yang menarik, dan itu ada dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Keberanian, berani karena benar, bukan berani karena berada di hal-hal yang tidak benar gitu. Kemudian yang ketiga disebut al-indibaq. Al-indibaq itu artinya adalah disiplin, bagaimana menjaga supremasi hukum. Ini juga dalam praktek sekarang luar biasa ini kita pakai. Bagaimana menjaga supremasi hukum, bagaimana menjaga kedisiplinan, keteraturan, ketertiban ya, disebut dengan al-indibat. Kemudian yang keempat disebut dengan an-nisyat, gigih dalam semua hal, aktif dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan apa yang dipimpinnya. Kemudian yang terakhir disebut dengan al-wafyu. Artinya apa? Loyalitas. Loyalitas ini loyalitas kepada yang memberi amanah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Selalu kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pegang teguh dengan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ini penting sekali nih. Loyalitas kepada yang memberi amanah, loyalitas kepada yang memberi amanah kepada kita, dan juga loyalitas juga kita bukan hanya kepada atasan, kepada bawahan, kepada rakyat. Bagaimana kita loyal kepada rakyat yang telah memberikan amanah kepada kita untuk memimpin. Saya kira ini konsep-konsep yang luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Quran, dalam banyak tempat di Al-Quran, tentang penting sekali kepemimpinan ini agar umat itu berada selalu dalam kesejahteraan dan kemakmuran di muka bumi ini, dalam rangka memakmurkan bumi ini. Lalu Rasulullah SAW juga mengatakan, kullukum ra'in, setiap kamu itu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang kamu pimpin. Oleh karena itu hal yang menarik juga, pemimpin itu bukan hanya memimpin masyarakat, bukan hanya memimpin rakyat, tetapi memimpin keluarganya. Orang yang baik di dalam keluarganya mampu memimpin juga di luar keluarganya. Kemudian yang paling penting juga, pemimpin terhadap dirinya sendiri. Artinya apa itu? Kullukum ra'in, kamu menjadi pemimpin juga terhadap diri kita sendiri. Kita diberi mata, bagaimana senantiasa melihat sesuatu yang benar. Kita diberi telinga, bagaimana senantiasa mendengar sesuatu yang benar. Kita diberi telinga, bagaimana mendengar pikiran-pikiran positif dari orang lain. Saya kira ini juga pemimpin kan. Kemudian kamu diberi tangan, bagaimana kamu selalu berada memimpin dirimu untuk bertindak yang benar. Kita diberi kaki, bagaimana kita sendiri dipimpin, memimpin diri kita sendiri untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Kita diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana memimpin hati ini agar selalu berada di jalan kebenaran. Demikian tentu Rauf, saya kira apa yang secara umum saya sampaikan tentang pemimpin ideal itu. Baik Prof, Abu Prof, saya pikir sudah cukup mendalam apa yang Abu Prof sampaikan. Cuman kita Abu Prof di MPU Aceh, apa yang telah dilakukan dalam rangka menuntun masyarakat supaya masyarakat mau serta dapat menilai daripada calon pemimpinnya. Apakah MPU Aceh ada mengeluarkan fatwa
tausiah ada atau keputusannya yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Ya, baik. Cukup banyak fatwa kita berkaitan dengan bagaimana menjaga pemilu damai, dan juga ada rekomendasi kalau istilah MPU itu namanya tausiah. Bagaimana rekrutmen para petugas pemilu dan segala macam. Saya kira ini sebuah tanggung jawab kita sebagai Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam hal menjaga pemilu damai di Aceh. Dan kita juga menyarankan dan merekomendasi memberi tausiah kepada semua para dai untuk menyebarkan konsep-konsep pemilu damai, sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, masyarakat menjadi senang dan tenang, dan bagaimana kita jadikan pemilu itu sebagai sesuatu yang mengandung nilai demokratis yang tinggi. Di dalam kita juga menghasilkan pemimpin yang baik, dan juga di dalam kita menghasilkan ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terakhir Abu Prof, mungkin pada kesempatan ini ada yang mau Abu Prof sampaikan kepada pemirsa dan khususnya kepada para calon-calon pemimpin yang akan kita pilih ke depan, dan juga kepada para pemilih untuk memilih para pemimpin. Ya. Baik, saya kira yang paling penting dulu bagi para pemilih ya, mari kita gunakan hak kita sebagai warga negara yang baik. Kemudian mari kita jaga ketentraman dan ketertiban, dan mari kita hasilkan pemilu yang akan datang. Inilah sebuah pemilu damai yang menghasilkan kepemimpinan yang baik, pemimpinan yang selalu dinantikan oleh umat dan juga masyarakat, adalah pemimpin yang ideal, pemimpin yang teladan, pemimpin yang senantiasa memberikan kemaslahatan, pemimpin yang senantiasa menjaga kebijakan-kebijakan yang lebih mementingkan kepada rakyat dan umat. Kemudian kita juga berharap selalu jaga dalam masa-masa kampanye seperti ini, selalu jaga ketertiban, ketentraman. Janganlah misalnya alat-alat atribut kampanye itu mari kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita pelihara, jangan ada yang merusak, jangan ada yang melakukan hoax, dan juga mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan terjadinya pemilu yang tidak baik. Kita berharap pemilu kali ini adalah pemilu yang damai, pemilu yang menghasilkan sebuah kepemimpinan yang ideal, pemilu yang memberikan ketentraman dan ketertiban dalam rangka mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik, Abu Prof, terima kasih telah memberikan banyak ilmu kepada kami dan juga kepada para pemirsa podcast Lentera Umat NU Aceh. Semoga kita Prof ke depan jumpa lagi di dalam kesempatan yang sama, namun tentunya di tema yang berbeda, Prof. Insya Allah. Pemirsa, dari perbincangan kita tadi banyak pengetahuan yang telah dapat kita ambil. Di antaranya Islam sejak dahulu telah mengajarkan kepada kita tentang tauladan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin yang patut kita jadikan panutan. Melalui podcast Lentera Umat ini, sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh narasumber kita, marilah kita memilih pemimpin yang adil, berpengetahuan luas, yang mempunyai kompetensi, mempunyai kesehatan lahir dan batin, juga mempunyai gagasan-gagasan dalam mengembangkan institusi yang dipimpinnya. Yang lebih penting lagi adalah harus amanah, berani, jujur, dan bertakwa. Dan serta pemimpin juga harus melaksanakan keadilan, mengurus dan melayani semua lapisan masyarakat tanpa memandang etnis, budaya, dan latar belakang. Baik para pemirsa Lentera Umat, terima kasih atas perhatiannya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Abu Prof Dr. Tengku Warul Walidin AKMA yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk dapat hadir sebagai narasumber di kegiatan kita ini. Akhir kata, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kesilapan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.